di Indonesia, di bumi Jawa, itu kan sebelumnya memang budaya itu kan kebanyakan katanya ada budaya Hindu, budaya Buddha. Nah, berarti kan sebelum itu memang agama Hindu, agama Buddha itu kan lebih tua gitu mungkin ya Kang. Iya. Kepriwe Kang kira-kira Kang secara penjelasannya gitu. Ya, Maksudnya kan Wali Songo itu kan dengan contohlah Sunan Kalijaga itu kan dia menyebarkan agama Islam itu dengan kolaborasi lah dengan budaya-budaya Jawa gitu kan, yang notabene itu adalah katanya kebanyakan budaya agama Hindu gitu. Kepriwe Kang? ya. Berarti agama Hindu Buddha itu lebih tua dong atau gimana itu? Makanya Syekh Maulana Maghribi itu begitu Islam datang ngomong, kowe kena dakwah nang ini, kamu boleh berdakwah di sini. Itu kisahnya di Gunung Kidul lah, kalau nggak salah, daerah pesisir pantai selatan. Nah, boleh kamu mengajar, yang penting tidak merusak budaya lama. Nah, oleh karena itu akhirnya Islam boleh. Oh iya, nyamar orang merusak, mengajarkan tentang akidah, tentang akhlak. Nah, tetapi kan tidak boleh merusak agama yang dahulu. Budaya ya. Iya, budaya itu. Jadi aja dianu ya. Akhirnya boleh. Nah, berkembangnya sebuah ajaran itu sehingga anak-anak Sunan Kalijaga di model nganggo wayang itu konteksnya adalah menjelaskan nganggo cerita. Nah, ceritanya karena orang-orang lama itu dengan bentuk wayang gitu, ya kan, sehingga dibentuklah dengan wayang. Sing tujuannya gue contohnya wong kon salat wong anu ini nganggo cerita. Iya kan, nganggo cerita budaya lah karena kebiasaan. Nah, akhirnya bisa berjalan, akhirnya diterima. Awal mula Islam tidak bisa diterima karena apa? Kalau memang tidak mengikat terhadap budaya, kan gitu loh. Jadi kita harus nyadari bahwa Islam itu datang itu harus memberikan corak budaya. Corak itu berarti Islam itu gimana Kang? Kolaborasi dari budaya atau gimana itu Kang? Menurut pandangan itu? Iya. Oleh karena itu tidak bisa mengajarkan katakan paham-paham Arab saja. Tapi harus dianukan dengan dikolaborasikan dengan budaya. Iya. Karena Indonesia itu punya budaya. Kan seperti itu sehingga digabungkan lah. Iya. Oleh karena itu menjadikan Islam sing saiki disebut Islam Nusantara. Artinya apa? Islam membawa budaya sendiri, bukan mengikuti gitu loh. Iya kan? Jadi wong Islam Indonesia, Islam Indonesia. Jadi silakan saja, tidak apa-apa, kan seperti itu. Nah, kelompok yang lain, oke, bid'ah gua haram. Orang ngerti sejarah sih masalahnya kan gitu loh. Iya. Kalau tahu sejarahnya ya jadi, oh iya memper, seperti itu. Ya, terus kan juga ada istilah gini Kang, waktu zamannya Rasulullah kan, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Itu kan hadis Rasulullah itu kan, berarti kan budaya Cina itu lebih dahulu dong atau gimana Kang logikanya? Iya. Sebab Cina itu keberadaannya itu lebih tua. Oleh karena itu ada di Shanghai itu dibuatlah masjid. Itu masjid tertua di Cina, itu gitu loh. Ada. Nah, itu berkembang di sana. Nah, agar apa? Agar paham loh, wong Cina apa? Semuanya itu tercatat
Iya kan? Iya, Apa-apa iya, dicatat, apa-apa dicatat. Belajar. Kalau bilangnya ilal bisin itu belajarlah kamu sampai ke negeri Cina agar kau mempelajari tentang budaya-budaya tentang Cina itu begitu loh. Bukan menjas terhadap orang Cina oh salah enggak. Kasunyatan berkembang ekonomi pun sekarang dikuasai oleh Cina. Kan seperti itu agar paham. Enggak kok hadis Rasulullah bisa berbunyi demikian berarti kan Cina mempunyai kelebihan tertentu, Kang. Kenapa kita harus sampai belajar ke negeri Cina? Begitu kan? Iya. Ada sesuatu rahasia yang ingin disampaikan oleh Rasulullah gitu. Lah Gimana iya, itu, Kang? Maksudnya, iya. Kang? Belajar Artinya- tentang apa itu di Loh. Cina itu? Cina itu budayanya itu lebih tinggi. Iya kan? Maksudnya Konsep gimana budayanya itu lebih tinggi. Keberadabannya itu lebih tinggi. Iya kan? Saling tolong menolong. Orang Cina dengan orang Cina itu pasti akan saling tolong menolong. Itu begitu. Wis contohnya, Contoh-contoh, Kang. Iya, 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 iya. aku jualan elektronik. Iya, 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 Ya. iya, iya. Sebelahnya juga jualan elektronik. Iya. Andai kata ditanyakan, "Bah, merek ini ada," padahal enggak punya. Oh, ada. Sebentar ya, dia nanti ke sebelah. Nah, ke sebelahnya iya, iya, diambilkan nih ada. Iya, Nah, iya, iya, iya. tetapi dia juga memberikan Keuntungan. keuntungan. Kan seperti itu. Tapi coba Iya. banyak orang misalkan Orang Jawa, orang Indonesia Jawa lah, misalkan iya, iya, iya. Pak, beli ini ada enggak? Oh, enggak ada. Di mana ya yang ada? Oh, enggak tahu loh. Iya, Iya kan seperti itu iya, kan. iya, iya, Nah, iya. Cina itu mengajarkan enggak seperti itu. Saling. Nah, terus kemudian apa-apa tercatat. Iya kan? Apa-apa tercatat. Oleh karena itu saya belajar dengan orang-orang Cina. Luar biasa ya. Istilahnya begini. Orang-orang Cina itu etalase bisnisnya itu semuanya itu cukup dari rekening. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Nah, begitu orang bank melihat, oh, rekeningnya bagus ya perjalanan keuangannya ya. Tapi kalau orang Jawa enggak. Didelong di foto di sit, bentuknya, usahanya. Iya, Kan seperti itu kan. Iya. Nah, Cina kan apa? Lebih hebat. Iya. Itu seperti itu. Nah, terus saya punya teman juga. Rikala orang tua itu membuat warisan. Iya, gimana Ya. itu kan konteks warisan? Contoh, saya punya teman, toh, gue dapat warisannya gimana? Iya, semua anaknya 4 itu dikasih uang 100-an semua, 100 juta. 100 juta semua. Wis ki nggak modal. Nah, di saat begitu sudah dikasih modal, ada yang hancur. Pak, aku uangnya habisan. Iya, boleh. Kamu boleh 100 lagi dari aku, tetapi kamu sifatnya pinjem loh. Iya kan? Sifatnya pinjem. Oleh karena itu kamu harus mengembalikan. Iya. Itu konteks Cina. Disiplin berarti ya. Disiplin. Oh iya, harus mengangsur. Tapi kalau orang Jawa kan misalkan wis bobor. Oh, ya, Iya. sudah hancur 100 juta. Iya. Waduh, anak-anak. Ya wis tak kenai maning. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Malah tambah hancur ya. tidak mengajarkan tentang bagaimana itu anak itu dididik untuk bertanggung jawab. Nah, Cina itu seperti itu, luar biasanya hebatnya itu seperti itu. Nah, agar kita belajar sampai ke negeri, bukan belajar aku kudu maring Cina. Pola pendidikan yang Cina ajarkan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam konsep bisnis itu Cina itu menerapkan konsep Sun Tzu. Sun Tzu ini apa, Kang? Konsep Sun Tzu. Sun Tzu itu artinya adalah seperti pohon bambu. Makanya disebut tirai bambu, negara tirai bambu. Iya. Maksudnya apa ya, Kang? Artinya apa? Bambu iya lurus. Tapi dia berkembang dari daun-daunnya. Iya, ketone mung siji anu. Tapi dia berkembang, terus berkembang. Akhirnya jadi banyak bambu-bambu.
Sing penting bambu nawaran ning kan ngrubuki, Iya, menguasai ini. iya. Ya gitu. Oh, Iya kan? iya, Contoh. Contoh Kang. Orang Cina kenapa masuk ke desa itu lebih mudah? Ya kenapa ya Kang? Kenapa? Karena apa? Orang Cina begitu masuk ke desa dia tidak buka terus usaha sing gede, toko Iya. emas, enggak. Iya. Jualan uyah, garam, Iya, benar. jualan gesek. Iya. Itu seperti itu, Iya, ya kan? iya. Makanya akhirnya bisa diterima lah. Tutulan gesek sih ngomong sepiran, Iya, badine. Orang Jawa akan melihat seperti itu. Ya seorang apa? Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah itulah. Terus kemudian orang Cina saya mempelajari itu tingkat katakan menghargai kepada orang itu luar biasa. Terus batinnya itu ndak banyak-banyak. Iya. Iya kan? Katakan harga rokok misalkan Iya. di umum itu 20.000, dia jual 19.000 aja. Ya rugi Kang. Ya kan seolah-olah rugi kan. Iya. Tetapi orang beli rokok ketones, tapi nanti kan beli yang lain. Oh. Akhirnya kamu kayak murah lah. Murah. Iya. Kemudian akhirnya tungguin sing liyane. Nah, Iya. tanpa sadar dia mengambil keuntungan dari yang lain. Itu begitu. Mungkin dia kalah tipis di rokok tapi dia bisa menang di produk lain gitu Iya. ya. Oh. Terus saya punya teman juga. Hmm. Dia jualan rokok itu hitungan 1 bal misalkan. Iya. Itu rugi. Jualannya rugi. Jadi, Apa? Supaya harga pas. iya, harga jual pokok gitu Harga ya. jual pokok. Tapi dia mengambil keuntungan dari apa? Gerdusnya. Oh, iya. Ya kan? Iya. Gerdusnya. Terus kemudian andai kata orang Cina itu kau bisa menjual katakan 100 bal, Iya. kamu dapat bonus. Oh. Nah, dia jual orang badi orang apa-apa lah. Iya, Orang iya, badi iya. pas-pasan. Tapi kan nyong keuntungan apa dapat bonus. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah, belajar sampai ke negeri Cina itu seperti itu. Iya, nyong ketono ora badi, ndak untung. Iya. Tapi aku dapat keuntungan. Oh, kamu jual sampai 100 bal, ya wajar lah kalau dapat bonus. Iya benar. Ah. Iya. Itu begitu. Lah wong Jawa karepe Pak, badine sing gede. Orang lain Iya, salah iya. dawat. Iya. Nah, itu begitu. Terus cara menghormati leluhur gimana Cina lebih ini lagi ya Kang? Oh iya, Mm-mm. kenapa orang Cina itu kepada leluhur itu lebih menghargai? Mm-mm. Contoh, Contoh ya. saya punya teman, dia punya orang tua, nggak bisa jalan. Kalau dia pergi misalkan ke Bali gitu, pokoknya mama harus ikut. Mama harus didorong pakai kalau nuntun, nah orang tua itu dituntun. Iya. Dituntun. Berarti apa? Orang Cina itu lebih menghargai terhadap orang tuanya. Tapi coba orang Jawa, wong lagi mbiang lah, jembriang bayar lo. Iya. Jadi gak repot. Kan seperti itu. Iya. Orang Cina. Iya. Saya punya teman dokter di Semarang, Cina. Nah, begitu dia punya usaha itu bulu mata apa-apa lah. Karyawannya banyak kan. Nah, tetapi di ruang kerjanya itu disediakan khusus itu untuk mamahnya yang sudah tua rentak, tidur aja. Nah, sampai dia bilang, "Ajar sebentar ya, saya ngasih nyuapin mamahnya." Dia kasih suapan terhadap mamahnya. Itu seperti itu. Iya. Di saat dia lagi menjalankan pekerjaannya, dia sempatkan untuk menyuapi terhadap mamahnya yang sudah tua renta. Iya. Tapi orang Jawa coba, ngal-ngali bae ngono kan. Orang mati-mati ya. Sarubat ya. Nah, itulah orang Cina bagaimana menghormati terhadap leluhur. Makanya leluhur itu senantiasa dipuja-puja. Contoh lagi, saya punya kawan, fotonya omanya itu dipasang gede. Iya. Pasang gede, terus di depannya itu hasil kremasian. Kremasian itu artinya
yang dibakar itu bakar, kan. yang dibakar itu kan sudah hanya satu poci aja. Senantiasa dia sembah, memuja terhadap leluhur. Sampai seperti itu. Berarti apa? Penghargaan terhadap orang-orang, terhadap leluhur itu luar biasa. Makanya kebanyakan orang Cina itu sukses-sukses. Ya, karena apa? Hormat sekali terhadap leluhur. Sampai sebegitunya. Iya kan? iya. Itu bentuk penghormatan terhadap yang sudah tiada saja. Dia meyakini bahwa sang leluhur itu akan membimbing, mengajarkan. Itu seperti itu. Nah, pelajaran itu loh. Tolabul ilmi ilal bil, belajarlah sampai ke negeri jin agar kamu mempelajari. Sekarang oke. Birrul walidain. Iya. Islam mengajarkan birrul walidain. Ya kan, supaya menghargai orang. Tetapi kesunyatan akan sangat susah sekali. Jadi kalau orang tua lagi sakit, bikin susah aja. Jere kon birrul walidain. Cina itu sudah lebih dulu. Iya kan? Iya. Itu loh. Pelajaran yang baik. Oke Kang. Kita bisa mempelajari. Iya, terima kasih nih Kang. Yuk kita belajar sampai ke negeri Cina itu maksudnya seperti itu ya Kang. Jadi terima kasih sedulur.